yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bisa dipertemukan kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Islam yang mana hari ini sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Ya, pertemuan ketiga, pertemuan keempat ya. Adapun pokok bahasan kita pada sore hari ini adalah membahas tentang hakikat manusia di dalam Islam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan mulai dengan tahsin tilawah terlebih dahulu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah menyetorkan bacaannya atau hafalannya untuk diperbaiki ya. Terima kasih. Semoga bacaannya lebih baik dari hari ke hari. Sebelum ke tahsin tilawah, tentunya kita bersyukur ya pada sore hari ini. Tadi sore tadi sore alhamdulillah Allah menurunkan hujan. Mudah-mudahan di daerah Cimahi ya turun hujan juga ya. Semoga hujan ini memberikan manfaat dan semoga hawa panas atau suasana atau cuaca khususnya di Bandung dan sekitarnya kembali normal seperti biasa ya. Amin. Kemudian yang berikutnya kita juga tidak melupakan kondisi kaum muslimin di dunia Islam, khususnya dalam hal ini negeri para nabi ya, negeri para nabi yakni Palestina yang sedang diuji ya, yang sedang mendapatkan ujian atau cobaan ya, atau dalam kondisi perang mempertahankan negaranya atau wilayahnya dari penjajah Zionis Israel. Kita doakan semoga diberikan kesabaran, ketabahan dan juga pertolongan ya di dalam menghadapi serangan roket ya dari pesawat-pesawat tempur Israel yang menghujani wilayah Palestina khususnya Gaza dengan roket ya, sehingga banyak korban jiwa. Mudah-mudahan Allah melindungi kaum muslimin di sana, melindungi semua ya, bukan hanya kaum muslimin ya, melindungi warga Palestina seluruhnya. Dan semoga Allah memberikan kemerdekaan dengan dibebaskannya Masjidil Aqsa. Ya. Allahumma ansurhum nasran aziza. Baik, kita lanjutkan dengan tilawah. Ya, kemarin sampai surat mana? Sampai surat masih ingat? Sampai surat apa? Surat An-Nasr. Ada yang tahu kemarin? Saya lupa lagi ya. Kemarin itu surat Al-Lahab ya. Al-Lahab, An-Nasr. Ya. Silakan komentari dulu. Sampai surat mana? Surat An-Nasr ya? Ya, kita An-Nasr, Pak. An-Nasr ya. Nah, berarti sekarang surat ya, Al-Kafirun dan surat Al-Kafirun, Al-Kautsar dan Al-Maun ya. Mudah-mudahan 3 surat tuntas ya. Baik, silakan disimak, didengarkan bersama pembacaan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Kemudian surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'un yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, untuk pembacaan surat Al-Kafirun, Al-Kautsar, dan Al-Ma'un ya, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan konsistensi di dalam hukum mad tabi'i ya. Hukum mad tabi'i, kemudian hukum nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang kita kenal dengan izhar, iqlab, idgham, dan ikhfa. Nah, coba kita perbaiki dulu hukum-hukum yang tadi. Yang pertama berkaitan dengan hukum mad tabi'i. Mad itu sendiri kan panjang ya, hukum bacaan yang harus dibaca panjang ya. Hurufnya ada 3 ya, yaitu alif, wawu, dan ya. Ya, alif kalau sebelumnya ada tanda fathah, wawu kalau sebelumnya ada tanda dhammah, dan ya kalau sebelumnya ada tanda kasrah. Ya, tiga-tiganya dalam posisi sukun. Ya, contoh di sini misalnya kafiruna. Nah, kafiruna. Nah, seperti itu ya, metodenya diajukan supaya konsisten ya. Meskipun tidak selalu seperti itu ya. Qul ya ayyuhal kafiruna. Nah, itu kalau dibaca ya ujungnya na-nya. Firuna. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum. Ya. Kita fokus dulu di mad tabi'i ya. Ma ta'buduna ya, wala ya, abiduna. Nah, itu ya. Kemudian abidum ma abiduna ya. Contoh ini di ya sukun ya, mad tabi'i, sebelumnya ada tanda kasrah. Dinukum waliya dini. Itu ya, mad tabi'i. Itu kalau dibaca ujungnya. Kalau diwakofkan atau diakhirkan itu nanti berubah hukumnya ya, jadi mad arid disukun. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, itu contoh ya, contoh penggunaan hukum atau pengamalan atau pembacaan hukum mad arid disukun. Berikutnya sama ini juga ya, mad tabi'inya in syani'aka. Contoh syani'aka sya. Kemudian fadzalika di surat Al-Maun, fadzalikal ladzi ya, fadzalikal ladzi wala ala ta'amil. Contohnya ya, alladzina, itu hukum tabi'i ya.
salatihim sahuna sahuna alladzina wa yamna'una al-ma'una. Nah, itu contoh penerapan hukum mad tabi'i. Yang berikutnya hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Di surat Al-Kafirun di sini ada ikhfa ya. Antum antum. Kemudian ada idgham bihunna abidum abidum ma. Nah, contoh ya seperti itu. Kemudian di surat Al-Kautsar, nah ini berkaitan dengan huruf yang sering kadang ya di masyarakat sering dipanjangkan padahal sebenarnya harusnya dibaca pendek ya. Kausau. Nah, kadang anak-anak kausar. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Harus diperbaiki ya. Inna a'tainakal kautsar. Sau. Jangan sar tapi sau. Fasalli. Alinya kadang dipanjangkan ya kalau saya dengar itu biasanya di masjid itu ya. Sering keliru. Makanya diperbaiki di tahsin tilawah sekarang. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Nah, gitu. Dia di surat Al-Maun ara'aita, nah, masih diingatkan ya, jangan ae ya. Jangan toe tapi toi. Toinaka. Ara'aita ya. Aita bukan ae tapi aita. Jangan aita ya. Yukadzibu, perhatikan ada tanda syaddah atau syiddah ya. Tasydidnya yukadzibu biddin ya. Yad'ul wa la yahuddu ala, nah, itu ya. Kemudian di sini juga ada dhammatain bertemu dengan lam. Ini idgham yang tanpa disertai guna. Fawailul lil musallin. Nah, kemudian ada ikhfa ya. An salatihim sahun ya. Itu contoh penggunaan atau pembacaan hukum ikhfa. An salatihim. Kemudian di sini ada mim ya, di sini ada mim sukun. Nah, itu di sini kebanyakan izhar ya. Hum an salatihim sahun. Hum ya, hum yuraun ya. Ini contoh penggunaan atau pembacaan mim sukun ya yang harus dibaca izhar. Nah, itu saja mungkin catatan untuk tahsin tilawah pada sore kali ini ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya? Silakan. Berkaitan dengan tilawah ya, berkaitan dengan tahsin tilawah. Ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan ilmu tajwid atau berkaitan dengan tilawah yang sudah kita baca sebelumnya? Cukup, Pak. Cukup ya? Nah, baik, kalau sudah cukup, ya mungkin nanti ditunggu aja voice note-nya ya. Ditunggu voice note-nya. Mudah-mudahan saya bisa langsung memberikan catatannya, atau kalau tidak dibesokannya insya Allah. Baik, kalau tidak ada kita akan masuk ke pembahasan. Ini masih bagian saya ya, masih bagian dosen menjelaskan. Nanti setelah UTS bagian mahasiswa untuk presentasi ya. Di RPS itu sudah dicantumkan ya. Nah, tinggal nanti mungkin dari 15 sini yang hadir ya, dari 15 orang mahasiswa silakan dibagi saja sesuai dengan pokok bahasan yang tersisa setelah UTS. Nah, sekarang masih bagian dosen untuk menjelaskan, mempresentasikan pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang problematika manusia atau hakikat manusia di dalam Islam. Saya harapkan PPT-nya sudah dibaca ya, sudah dilihat ya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung ke diskusi ya, supaya kita bisa memahaminya lebih baik ya dengan diskusi. Jadi saya tidak banyak membacakan slide demi slide,
tentang pokok bahasan ini. Baik, meskipun dalam kondisi pulang dari pekerjaan ya, ini semuanya pakai foto profile ya, kameranya tidak dibuka ya, karena pasti akan terlihat ya kondisi lelah setelah bekerja dari pagi sampai dengan sore. Ada beberapa hadis ya, ada beberapa hadis yang saya suka begitu ya membacanya. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bagaimana? Kaget ya? Ada pertanyaan? Masih terdengar? Ya. Kata Nabi ya, man amsa. Bentar, ini ada chat dulu ya. Iya, baik. Ya. Man amsa kallan min amali yadihi amsan maghfurun lahu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kurang lebih terjemahannya, barang siapa yang sore harinya kelelahan ya, karena bekerja, maka pada sore hari tersebut dia dalam kondisi maghfurun lahu, dalam kondisi diampuni segala dosa-dosanya. Ya, ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amsa kallan min amali yadihi, dari pekerjaannya yang merasa kelelahan dari pekerjaan tangnya, ya, pekerjaannya, maka sore hari itu dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis riwayat Tabrani juga, di mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada dosa-dosa yang tentu bukan dosa besar ya. Kalau dosa besar itu harus taubat ya, harus taubatan nasuha. Tapi ini dosa-dosa kecil yang biasa kita lakukan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh amal-amal ibadah seperti sholat, zakat, saum, ya, dan juga haji. Ya. Tapi bisa dihapusnya itu dengan kelelahan di dalam mencari ma'isyah, fitolabil ma'isyah, di dalam mencari ma'isyah, mencari nafkah buat keluarga, ya, buat diri sendiri dan juga buat keluarga. Ya, itu seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis sama riwayat Tabrani, di mana Allah menyukai seorang mukmin, ya, yang giat atau yang sungguh-sungguh di dalam bekerja. Ya, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Nah, ini tiga hadis ini mudah-mudahan memotivasi kita, terutama yang kelelahan ya. Nah, semoga kelelahan itu menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Baik, saya kira langsung saja mungkin ya saya buka forum diskusi ya, Mudah-mudahan sudah baca PPT-nya. Baik pokok bahasan yang kemarin ataupun pokok bahasan yang sekarang ya. Saya buka saja langsung forum diskusinya. Mungkin ada di antara mahasiswa yang belum memahami atau yang belum jelas ya berkaitan dengan pokok bahasan yang kemarin tentang pokok bahasan kemarin itu tentang konsep Tuhan ya, konsep Tuhan di dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan tauhidullah dan fenomena kemusyrikan. Kemudian yang sekarang ya, pokok bahasan yang sekarang tentang hakikat manusia di dalam Islam. Baik, langsung saja ya, saya buka untuk memulai diskusi pada sore hari ini. Pak mau bertanya. Ya, silakan, siapa ini? Verina, Pak. Ya, silakan. Buat pokok bahasan yang minggu kemarin, kalau yang dimaksud gambar-gambar seolah Islam itu contohnya kayak gimana ya, Pak? Gambar-gambar apa? Coba diulangi lagi. Gambar-gambar yang seolah Islami katanya teh. Jadi pertanyaannya? Itu tuh contohnya tuh kayak gimana ya, Pak? Ya, berkaitan dengan ini kan masuknya ke fenomena kemusyrikan ya, fenomena kemusyrikan. Ya memang ada beberapa
keterangan dalam agama kita yang melarang untuk yang pertama tentunya gambar, ya, melarang. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya yang paling keras siksaannya di hari kiamat itu adalah al-musawwirun, ya, al-musawwirun, orang-orang yang berprofesi sebagai penggambar dan sejenisnya. Jadi mereka itu akan disiksa, diazab pada hari kiamat dengan asyaddu adzaban, ya. Nah, itu ada hadisnya. Tapi tentunya ini harus dipahami dengan benar, melihat dari penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-musawwirun, orang yang menggambar, berarti kan dengan gambarnya. Yang dimaksud di sana adalah yang punya potensi untuk dijadikan sebagai objek sembahan. Yang dilarang oleh agama, yang hukumnya haram itu adalah yang berpotensi dijadikan sebagai objek sembahan, disembah-sembah. Nah, makanya dilarang bagi umat Islam menempelkan gambar-gambar orang tertentu yang ini jadi simbol ibadah mereka, ya, seperti gambar Siddhartha Buddha Gautama, gambar Bunda Maria, gambar Nabi Isa, atau gambar Yesus Kristus yang dijadikan sebagai objek penyembahan bagi mereka. Nah, ini hukumnya haram bagi umat Islam. Kemudian juga gambar-gambar diusahakan memang gambar-gambar para tokoh, ya, yang khawatir dikultuskan, ya, dikultuskan. Tokoh-tokoh yang dikhawatirkan nanti akan menjadi objek penyembahan, maka dicegah. Dalam bahasa kaidah usul fikih ini disebut dengan saduz zara'i. Jadi menutup pintu, ya, menutup pintu dari awal supaya tidak tumbuh di dalam umat Islam benih-benih kemusyrikan. Makanya dilarang dari awal oleh agama supaya tidak dilakukan oleh umat Islam. Termasuk misalnya dalam sebuah hadis, innallaha la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wa timsalun wa kalbun, ya. Ada hadisnya dengan beberapa versi riwayat bahwa sesungguhnya malaikat itu, maksudnya malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke sebuah rumah yang mana di dalamnya ada surah, gambar. Nah, gambar di sini maksudnya gambar yang tadi berpotensi disembah, ya, bukan gambar keluarga, ya, meskipun memang ada yang memakruhkan, ya, lebih baik tidak menempelkan di dinding rumah kita gambar-gambar yang ya berisikan foto keluarga, ada yang memakruhkan. Kalau yang diharamkan jelas para ulama sepakat yang berpotensi disembah, ya, disembah atau dikultuskan, ya. Ya, apalagi kalau yang digunakan oleh penganut agama lain, yaitu sudah jadi sembahan mereka, jelas haramnya. Tapi kalau foto keluarga, foto pribadi, itu hukumnya makruh. Ya, meskipun sebenarnya ada juga yang membolehkannya, ya, membolehkannya. Selamat tadi tidak dijadikan sebagai sembahan. Biasanya kan itu jadi hiasan saja, ya. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang ada gambar-gambar, yang ada patung. Nah, patung itu tidak ada, ya. Jangan sampai ada patung yang bernyawa, apapun patung tersebut, ya. Dan juga anjing. Nah, kalau ada misalnya di antara keluarga kaum muslimin yang memelihara anjing, lebih baik jangan simpan di rumah. Ya, jangan biarkan di rumah, tapi lebih baik simpan di luar rumah. Karena berpotensi malaikat rahmat yang memberikan kasih sayang dan juga yang memberikan perlindungan atas izin Allah itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Nah, kita ketahui bahwa malaikat ini kan ditugaskan macam-macam oleh Allah, ya. Di antaranya ada yang bertugas menjaga kita, melindungi kita, ya, ketika kita tidur, ya, ketika kita lengah, itu malaikat-malaikat ini tidak akan masuk. Kalau misalnya ada patung, ada berhala, ya, ada anjing di dalam rumah kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin, ya, Karina, jawabannya. Berikutnya. Makasih, Pak. Baik. Pokok bahasan yang kemarin. Izin bertanya, Pak. Giliran, ya, yang laki dulu. Tadi yang perempuan, sekarang yang laki. Silakan. Bang. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya. Tentang materi yang kemarin. Kalau kita beranggapan sial itu termasuk perbuatan syirik atau enggak, Pak? Contohnya apa?
Contohnya Bang. Iya, ya Pak. Ya, contoh perbuatannya seperti apa? Ya misal kalau di orang Sunda kan Pak kental sekali dengan apa namanya tuh? Ya tradisi dari leluhur kita. Kadang kalau misalnya apa namanya? Kayak lihat kucing hitam misalnya. Terus kita nggak mundur 3 kali, katanya suka sial gitu nantinya. Atau misalnya nabrak kucing hitam nih, beranggapan sial. Ya, oke. Ya, baik. Ada yang mau jawab dulu dari mahasiswa siapa? Ya, di dalam istilah agama itu ada istilah taklid, bid'ah, khurafat. Ya. Nah, kalau yang tadi disebutkan oleh Bang ya, contoh-contohnya itu termasuk ke dalam khurafat, ya, sesuatu yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai dengan realitasnya. Nah, biasanya itu terwariskan secara turun-temurun. Ya, seperti misalnya ketika ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, ketika ada cicak ekornya 2, ya, ketika ada kucing yang tertabrak, itu termasuk khurafat. Nah, umat Islam dilarang untuk mempercayai khurafat. Ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi ya, sial menganggap bahwa hari ini sial, hari ini tidak membawa keberuntungan, jelas ini bukan bagian dari ajaran Islam, bukan bagian dari agama. Nah, tidak ada hari-hari sial, yang tidak ada hari-hari yang yang tadi disebutkan ya. Memang di dalam tradisi umat Islam itu ada istilah Rabu Wekasan ya, Rabu Wekasan. Nah, ini terutama ada di bulan Safar ya, bulan Safar. Nah, para ulama dalam hal ini memandang tradisi yang di dalamnya ada ritual berkaitan dengan tadi ya, ada hari sial, ini ditentang ya. Jadi bukan bagian dari ajaran Islam. Bahkan ada yang lebih keras masuk ke dalam kategori inovasi dalam beribadah atau bahasa agamanya bid'ah. Makanya kita harus menjauhi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi hari-hari di dalam Islam ya sama saja sebenarnya ya, dari Senin sampai dari Ahad sampai dengan Sabtu, selama kita memanfaatkannya dengan kegiatan yang baik, maka itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita isi dengan kegiatan yang buruk ya, yang berisi perbuatan maksiat kepada Allah, maka tentu berdosa ya. Tidak ada hari-hari sial di dalam agama Islam begitu ya. Termasuk tidak boleh mencela waktu ya, menghina waktu. Misalnya waktu ayeuna atau zaman sekarang itu zaman edan, atau beda ya dengan zaman yang dulu. Zaman sekarang tuh manusianya atau waktunya. Jadi seperti itu contoh yang dilarang oleh agama. Mengapa? Karena kita ketika berbicara seperti itu ya, mengatakan bahwa waktu itu jelek, waktu itu sial ya, maka kita berarti menghina penciptanya. Makanya di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la tasubbu dahra fa innallaha huwa dahr. Janganlah kamu menghina atau mencela ad-dahru atau waktu, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan waktu tersebut. Itu ya. Jadi sepemahaman saya tidak ada istilah-istilah seperti itu. Ya, jadi semuanya tergantung kepada iman dan amal soleh kita ya. Termasuk mentakwilkan mimpi juga nggak boleh Pak? Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, takwil mimpi itu kan diabadikan, direkam di dalam Al-Quran. Itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika beliau mentakwilkan atau menafsirkan mimpi raja atau Fir'aun ya, raja Mesir atau Fir'aun. Takwil atau tafsir mimpi itu sebenarnya ada di dalam tradisi umat Islam. Ada salah seorang ulama yang terkenal dengan takwilnya, yaitu Muhammad Ibnu Sirin. Beliau terkenal sebagai penakwil mimpi-mimpi. Ya, tapi ini tentunya tidak dijadikan sebagai sebuah akidah, sebuah tuntutan atau tuntunan ya, tuntutan dan tuntunan di dalam beramal. Kalau amal tersebut bertolak belakang atau melanggar syariat, tetap patokannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih ya.
Kalau bertentangan, bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mimpi tersebut itu harus ditinggalkan. Ya seperti misalnya, kecuali mimpi para nabi ya, kecuali mimpi para nabi dan rasul. Seperti misalnya mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail. Iya, itu kan dilaksanakan ya, karena mimpi para nabi itu bagian dari wahyu, ya, bagian dari wahyu. Tapi kalau mimpinya terjadi atau dialami oleh manusia seperti kita, itu bisa dua kemungkinan, bisa dari Allah, bisa dari syaitan. Karena syaitan pun itu bisa masuk ke dalam mimpi-mimpi kita. Makanya kalau kita mendapatkan mimpi yang baik, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan mimpi yang buruk, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Mimpi-mimpi ini kadang menipu ya, menipu. Makanya harus hati-hati. Di dalam agama Islam, syariat sudah lengkap, sudah sempurna. Jadi Allah sudah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3 itu jelas. Sehingga tidak perlu lagi ditambah dengan mimpi-mimpi. Nah, termasuk mimpi-mimpi para ulama yang menambah-nambah syariat. Ini yang saya pahami ya. Kalau berbeda silakan ya, ajukan argumentasinya. Termasuk mimpi-mimpi yang muncul dari kalangan para ulama, para ustadz, para mubalik, ya, para tokoh. Nah ini tentunya bisa diterima, bisa tidak. Diterima kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan akidah Islamiyah. Tapi kalau tidak, tolak, ya, karena mimpi itu ada yang berasal dari Allah tadi ya, ada yang berasal dari Allah, ada yang berasal dari syaitan, ada yang berasal dari faktor kelelahan. Ya, faktor kelelahan yang dialami oleh fisik manusia. Kadang bisa muncul mimpi itu. Nah, kadang mimpi-mimpi kita kan tidak jelas ya sumbernya dari mana ya. Kebanyakan mimpinya dari faktor kelelahan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, Bang ya. Mudah-mudahan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ada lagi? Berikutnya tentang pokok bahasan yang sekarang ya, tentang manusia. Ada yang mau ditanyakan tentang manusia? Ya, kalau dilihat dari PPT-nya ya, halaman 2, ya slide yang kedua, materi kita itu membahas tentang istilah manusia di dalam Al-Quran, kemudian tujuan hidup manusia, kedudukan manusia di dalam Al-Quran, juga di dalam Al-Hadis, ya, ada pembagian manusia, kemudian dalil-dalilnya, serta ditutup dengan hubungan manusia dan agama. Ya, silakan. Saya kira ini dibaca saja ya, dibaca saja berkaitan dengan definisi manusia. Kalau menurut pandangan para ahli Barat, ya, para filosof Barat, manusia itu adalah hewan, ya. Nah, seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Aristoteles, ya. Al-insanu dalam bahasa Arab ya, versi bahasa Arab. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. The animal that reason. Begitu ya. Jadi semua para tokoh filsafat atau para filosof Barat itu mengartikan manusia sebagai hewan. Karena memang ada kemiripan antara manusia dengan hewan. Tapi kalau kita, karena manusia ini dimuliakan oleh Allah, mengartikan manusia tentu tidak seperti tadi ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yang memiliki memiliki intelektual, unsur intelektual, unsur spiritual, dan unsur fisik ya, memiliki akal, memiliki qalbu, dan memiliki jasad. Jadi seperti itu kalau definisi di dalam Islam ya, berbeda dengan pandangan para ahli filsafat atau filosof ya. Di sini saya kutip beberapa definisi ya, dilihat saja. Kemudian mengenai istilah ya, ini luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa memang manusia ini istimewa di dalam Al-Quran. Ada yang mengartikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab manusia. Ya,
Kan ada versi, ada definisi Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an itu adalah kitabnya Allah. Tapi ada juga definisi Al-Quran itu adalah kitabnya manusia. Maksudnya apa? Nah, tentu kita harus memahaminya lebih jauh. Maksudnya adalah Al-Quran itu paling banyak membicarakan tentang manusia. Makanya disebut juga sebagai kitabun nas, kitab manusia. Nah, buktinya apa? Buktinya dari segi istilah. Istilah-istilah yang menyebut manusia di dalam Al-Quran. Nah, di dalam PPT saya sebutkan di sini ada apa? Ada al-insan, ada an-nas, ya. Ada bashar, ada bani Adam. Saya menemukan di dalam referensi yang lain ada istilah al-insan, an-nas, bashar, kemudian bani Adam, ada juga istilahnya Abdullah dan Khalifatullah. Ini juga istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjuk istilah manusia. Dan ternyata makna-maknanya itu satu dengan yang lainnya saling terkait. Contoh misalnya, penggunaan manusia, penggunaan kata bashar, ya, itu menunjukkan manusia dalam perspektif biologis dari segi fisiknya. Bashar, ya. Jadi Allah menggunakan atau menyebut manusia dengan kata bashar itu dalam perspektif biologis. Kalau manusia disebut di dalam Al-Quran dengan nama Anas, yang ternyata di dalam Al-Quran banyak disebut, ya, sebanyak 240 kali, ya, itu menunjukkan manusia dalam perspektif sosial, ya, dalam perspektif sosial. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu memang tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa egois, ya, tapi memang harus terlibat di dalam komunitas, berhubungan dengan masyarakat. Makanya penyebutannya di dalam Al-Quran itu sangat banyak, sampai 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi manusia dalam perspektif sosial atau sosiologis. Kemudian kalau kata al-insan, ya, al-ins, itu manusia dalam perspektif spiritual, ya, perspektif intelektual, begitu. Itu gambaran. Kemudian manusia dengan istilah Bani Adam. Arti Bani Adam sendiri adalah keturunan Adam alaihissalam. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia memang betul-betul keturunan manusia lagi, bukan keturunan kera, ya. Tapi berasal dari manusia, Bani Adam. Ini manusia dalam perspektif genealogis, ya, silsilahnya jelas. Adam, ya, bukan kera atau bukan sejenis monyet dan lain sebagainya. Jadi sudah selesai sebenarnya dalam Islam. Sudah tidak ada lagi pembicaraan manusia ini dari mana asal usulnya? Apakah dari Homo sapiens? Apakah dari homo yang lain yang ditemukan oleh para arkeolog, ya, di beberapa daerah yang menemukan bukti-bukti fisik. Tapi kan itu perkiraan, ya, perkiraan, dan tidak disimpulkan bahwa itu manusia, hanya mendekati atau persis sama dengan manusia, ya. Contohnya misalnya ada arkeolog yang meneliti di Jawa, kemudian menemukan fosil, ya, tengkorak yang mana tengkoraknya itu hampir sama dengan manusia. Disimpulkan bahwa ini, katanya, yang disimpulkan bahwa ini adalah kera yang mirip, ya, yang postur tubuhnya sama dengan manusia, yang bisa berjalan dan lain sebagainya, begitu, ya. Ini kan penelitian mereka, belum tentu kebenarannya. Jadi di dalam buku pelajaran biologi memang ini menyesatkan, ya. Teori yang dipakai memang masih teori Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, yang menunjukkan bahwa manusia itu ada silsilah, ada kekerabatan, ya, istilahnya ada silsilah yang dekat, ya, kekerabatan dengan kera, ya. Jadi sebenarnya Charles Darwin sendiri tidak menyimpulkan bahwa manusia bersumber atau berasal dari kera, cuma ada kedekatan, ada unsur kerabatan. Wallahu alam, ya, apakah benar tidaknya. Jelas salah, ya, kesimpulan seperti itu. Nah, Bani Adam ini menunjukkan bahwa manusia memang bersumber dari sumber yang jelas. Begitupun dengan Hawa, ya, yang diciptakan dari tulang rusuknya. Kemudian ada istilah Abdullah. Nah, ini sebenarnya lebih menekankan pada fungsi atau tugas, ya. Tugas manusia diciptakan sebagai hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba harta, ya, bukan hamba tahta.
tapi hamba Allah, Abdullah. Yang mana manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 5156 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, itu Abdullah itu menunjukkan tugas. Sementara fungsinya, itu dijelaskan di dalam istilah khalifatullah. Jadi istilah khalifatullah itu fungsi manusia di bumi yang sebagai sebenarnya kurang tepat diartikan pemimpin ya. Yang tepat itu khalifah itu pengganti ya, mandataris ya, wakil Allah di muka bumi. Ya. Yang mana dia bertugas di dalamnya selain beribadah adalah memakmurkan bumi ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu ya pemaknaan istilah-istilah di dalam Al-Qur'an ya, istilah-istilah manusia yang ada di dalam Al-Qur'an, begitupun di dalam hadis. Nah, begitupun dengan tujuan. Nah, di dalam Al-Qur'an pun Allah sudah merekam ya tujuan manusia. Saya mengutip di sini beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Ada manusia yang tujuannya itu bersenang-senang ya, traveling ya, tours and travel. Nah, kemudian juga kuliner ya. Itu sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian juga ada yang tujuannya apa yang diinginkannya, seperti wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak ya, binatang-binatang. Ya kalau sekarang mungkin mengumpulkan mobil mewah ya, motor mewah dan lain sebagainya. Nah, itu ada ya tujuan manusia seperti itu. Ada juga yang tujuannya mengadakan kerusakan di muka bumi ya, merusak tanam-tanaman, binatang ternak ya. Nah, ini contoh yang Allah rekam di dalam Al-Qur'an ya, tujuan hidup manusia. Nah, tentunya bagi umat Islam Allah sudah memberikan ya, tujuan yang sebenarnya. Ada tujuan hidup vertikal, ada tujuan hidup horizontal. Kalau vertikal itu hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan yang berkaitan dengan hubungan ke atas. Kalau horizontal itu ke samping, ya. Ya, ke samping. Nah, di sini kan disebutkan ya, tujuan hidup vertikal itu keridhaan Allah. Ini silakan dilihat ayatnya. Kemudian tujuan hidup horizontal, ini rahmat bagi segenap alam ya, rahmatan lil alamin. Nah, kemudian juga ada tujuan individu, tujuan anggota keluarga. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada klasifikasi manusia, ada pembagian kelompok ya, ada muttaqin atau muttaqun, ada mukmin. Nah, ini silakan dilihat saja sebagai wawasan saja ini ya, wawasan sebagai pengetahuan berkaitan dengan pengelompokan manusia di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya kedudukan manusia, nah, ini dijelaskan ada 3 ya, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, dan sebagai pengemban amanah risalah dakwah. Nah ini ya penjelasan sekilas ya, penjelasan ringkas berkaitan dengan hakikat manusia di dalam Islam. Di dalam buku ajar sudah saya lengkapi ya, sudah saya cantumkan, termasuk dengan pandangan hidup seorang muslim seharusnya seperti apa. Kemudian manusia hubungannya dengan agama ya, hubungannya dengan agama. Seperti ada pertanyaan-pertanyaan yang abadi pertanyaannya ya, yang sering dilontarkan oleh manusia, seperti dari mana dirinya berasal, ya, kemana tujuan, apa tujuan hidupnya, dan kemana setelah tidak ada di dunia. Ini pertanyaan-pertanyaan esensial, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sekali yang sering diajukan oleh manusia. Jawabannya ada yang menggunakan ilmu, ada yang menggunakan filsafat, dan juga ada yang menggunakan agama. Nah, agama ternyata melebihi jawaban yang diberikan oleh agama, itu melebihi ilmu dan melebihi filsafat, berkaitan dengan pertanyaan esensial manusia ya, dari mana dia diciptakan ya, kemudian kemana dia setelah hidup di dunia ini, apakah mati begitu saja kembali ke tanah atau melewati hidup berikutnya, kemudian untuk apa
dia hidup di dunia. Nah, itu dijawab oleh agama. Nah, agama memberikan jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan esensial manusia. Nah, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pokok bahasan hakikat manusia di dalam Islam. Baik, itu ya. Silakan saya buka kembali forum diskusinya. Mangga yang belum bertanya, silakan. Semuanya hadir ya. Di sini ada 15 peserta. Silakan isi absen dulu, khawatir terlewat, khawatir lupa ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab atau menambahkan berkaitan dengan problematika manusia? Ya, baik. Ya, kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu untuk sholat maghrib ya, untuk rehat, untuk istirahat dan sholat maghrib sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Untuk yang tidak sholat mungkin ya, untuk yang tidak sholat mungkin bisa di kolom chat saja ya, di kolom chat menuliskan pertanyaannya supaya nanti kita bisa diskusikan, supaya nanti kita bisa sharing ya berkaitan dengan permasalahan yang kemarin maupun permasalahan yang sekarang berkaitan dengan pokok bahasan. Baik, kita jeda dulu ya untuk melaksanakan sholat maghrib dan istirahat sejenak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis sementara ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.